Mohon maaf ganggu waktunya, bisa ngobrol sebentar Bu? Boleh. Oke. Iki mawon Bu. Oh iya. Enak iki. Ya. Ada apa nih Pak? Ngapunten nih Bu, niki karena saya itu masih belum pede dalam mengajar. Saya mau minta tolong Bu Suryanti untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas. Kira-kira Bu Suryanti bisa ada waktu kapan ya? Pak tadi meminta tolong saya untuk bantu melihat Iya. proses pembelajaran Pak Taki ya. Iya. Kalau melihat jadwal, kemungkinan besok jam 4.56 saya kosong Pak. 456 nggih. Iya. Oh nggih Bu, ini kebetulan saya 456 itu ada di kelas 9H. Nggih, 9H. Kira-kira nih Pak Taki ingin pembelajarannya itu diperhatikan gimana prosesnya itu, kira-kira tujuannya yang mau didapat Pak Taki itu apa? Nah, kebetulan kalau saat ini materi saya sampai cepet Bu. Berapa ya tujuan saya satu Bu Suryanti saya minta bagaimana cara saya mengajar dan sebagainya. Tapi kalau tujuan ke pembelajarannya besok itu saya akan belajar materi cerpen. Jadi saya ingin anak-anak nanti materinya bisa menganalisis cerpen dan bisa menganalisis kaidah pembacaan cerpen. Nah, berarti besok pada kegiatan observasi itu kira-kira area yang mau dikembangkan Pak Taki itu yang bagaimana? Ya, saya akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi, mereview materi karena ini sudah di akhir pembelajaran Bu. Oh iya. Ya, karena sebentar lagi kan PAS, jadi nanti kita overview dulu materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti ini bab terakhir, subbab terakhir dari materi saya Bu, kaidah pembacaan teks cerpen ini. Nanti anak-anak akan saya minta untuk berkelompok, membuat kelompok dan presentasi. Berarti area yang mau dikembangkan Pak Taki tadi itu tentang kaidah pembacaan cerpen Iya, dan betul. dianalisis. Iya, nanti anak-anak Kemudian bisa. cara langkah atau strategi yang mau diterapkan Pak Taki itu nanti anak mau dibuat diskusi dan buat presentasi gitu ya? Iya, gitu. Baik. Nah, kira-kira untuk nanti dalam anak membuat bahan diskusi itu, Iya. apakah mau di model seperti apa Pak? Modelnya diskusi kelompok Bu. Nah, kemudian setelah diskusi kelompok nanti anak-anak akan maju ke depan bergantian gitu masing-masing kelompok. Tapi nanti kalau Bu Suryanti ada saran, saya juga terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran sudah, area mau dikembangkan sudah, untuk strateginya juga sudah. Nah mungkin nanti di strategi Pak Taki bisa menambahkan pembelajarannya itu ada diferensiasi produk gitu, Oh iya. Pak. Jadi anak bisa menampilkan hasil presentasi atau menampilkan hasil diskusinya itu dalam berbagai bentuk. Bila mana ada yang memiliki kecakapan dalam berbicara nanti bisa presentasi, bila mana dia ada kemampuan dalam membuat grafis atau apa nanti bisa juga dalam bentuk media yang lain, Iya. seperti itu. Iya, kebetulan saya belum sampai ke sana Bu. Iya. Nanti saya akan tambahkan, akan saya coba gali informasi lebih dalam tentang anak-anak dan tentang diferensiasi tadi. Diferensiasi. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Iya, pada intinya saya ucapkan terima kasih Bu karena Bu Suryanti mau hadir di kelas saya. Nanti saya akan koordinasi dengan anak-anak bahwa pembelajaran besok Bu Suryanti akan masuk ke kelas saya. Maturnya Bu, terima kasih nggih. Terima kasih. Nggih. Sama-sama. Sukses ya Pak. Nggih. Anak-anak. Sehat hari ini? Sehat. Baik, sebelum mengawali pelajaran mari kita berdoa dulu.
Terus tiga, mungkin dua. Batu sabda. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat hari Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Bapak lihat ada beberapa kursi yang kosong. Siapa yang tidak berangkat? Justin dan mana Justin? Lomba. Oh ya. Kita doakan teman-teman kita yang lomba, ada Justin dan semoga berhasil mendapatkan prestasi terbaik ya. Baik anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar tentang melanjutkan materi kemarin tentang cerpen. Kemarin kita sudah belajar pengertian cerpen, unsur intrinsik cerpen, kemudian belajar struktur cerpen. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah dan ciri kebahasaan cerpen. Masih ingat gak ya kira-kira ya? Ingat bisa? Ingat gak? Lupa? Oke, saya ingatkan kembali ya. Kemarin Pak Lagi sudah sedikit nyinggung ya tentang kaidah kebahasaan cerpen. Salah satunya menggunakan bahasa formal atau non formal kalau cerpen. Cerpen non formal. Cerpen itu bahasanya tidak baku atau non formal. Kalau dulu pada waktu bab 1 kita belajar teks laporan itu bahasanya baku. Tapi kalau teks cerpen tidak baku. Oke, Pak, cek dulu. Mari kita belajar yang betul. Praktik atau praktek? Yang Alfian. Bakunya praktek atau praktik ya? Yang baku. Praktik atau praktek yang baku? Praktik. Apakah kalian pernah mendengar kata praktikum? Nah, yang betul praktek atau praktik? Praktik ya, ini salah. Berarti ini yang praktek baku atau tidak baku? Nah, ini tidak baku. Kalau yang praktik baku. Berarti kalau cerpen biasanya menggunakan yang atas atau yang bawah kalau cerpen? Yang bawah. Kalau laporan? Atas. Baik, coba cek lagi. Analisis atau analisa ya? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Analisa atau analisis? Analisa atau analisis? Komar? Bisa menjawab? Analisa atau analisis yang baku? Analisis. Ada yang lain? Banyak bahasa hakim ya. Sudah tahu? Orang yang kebanyakan minum obat apa? Itu. Orang kalau banyak mengonsumsi obat namanya apa? Overdosis. Tidak ada overdosa ya? Ya, overdosis. Berarti yang betul analisis atau analisa? Yang analisis. Analisis itu berarti kalau analisa tidak. Dan masih banyak yang namanya kaidah, salah satu ciri kebaikan kaidah kebahasaan teks cerpen. Tapi sebelum melangkah ke sana, saya ingin tes. Kemarin masih ingat nggak ya pengertian cerpen? Siapa yang mau jawab? Saya tahu. Baik, Alfian, silakan. Iya, cerpen itu narasi singkat atau prosa fiksi singkat yang lebih pendek daripada novel. Ya, lebih pendek daripada novel. Betul. Terima kasih Alfian. Terima kasih. Tepuk tangan buat Alfian. Cerpen sudah. Unsur-unsurnya masih ingat? Ya, unsur intrinsik cerpen. Ya. Kemarin ada berapa ya?
kita biar mudah mengingat gaya. Dengan total. Gaya. Apa yang tahu? Gaya apa Samuel? Gaya bahasa. Oke, gaya sudut. Sudut pandang. Iya, sudut pandang. Iya, nomor 4, Amanah. 5, T-nya kemudian A-nya terakhir baik. Kita tahu semua ya, masih pengertian sudah, unsur sudah, struktur yang belum. Kalau struktur teks cerpen ada berapa kemarin? Yakin? Ada berapa Kim? Struktur yakin? Struktur teks cerpen ada berapa, Mas Ganesha? Ada 4. Apa saja itu? Siapa yang berani menyampaikan? Satu saja. Siapa? Iya, kasih Pak. Silakan. 1, orientasi. 2, rangkaian peristiwa. 3, komunikasi. Komunikasi itu apa kemarin? Timbulnya masalah. Terus terakhir resolusi atau penyelesaian. Oke, berarti hari ini kalian sudah bisa memahami subbab-subbab materi dalam teks cerpen. Berarti kita bisa melanjutkan materi yang akan kita lanjutkan, yaitu kaidah kebahasaan teks cerpen. Kalau di buku-buku dalam berapa? 48. Baik. 48. 1, memuat kata sifat. Kedua, kata keterangan. Ketiga, kalimat langsung. Dan nomor 4, menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya, tadi sudah Pak Takin singgung sedikit ya. Oke, terakhir menggunakan gaya bahasa. Baik anak-anak, supaya lebih memudahkan kita dalam belajar, Pak Takin akan membuat kelompok. Kelompoknya kira-kira berapa ya? Nanya. 7. 7 ini jumlahnya berapa? 20 ya? 28. Hah? 28. Oke, 20. Kan kita nambah kelompok ya sepertinya ya? Ya, satu kelompok itu ada 4 itu ya? Satu kelompok 7 ya? Oke, baik. Hari ini yang berangkat berapa orang? 2. Jadi masing-masing kelompok 7 orang. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti Pak Takin akan membagikan masing-masing tugas kalian. Tapi kelompok ya, jangan duduk saja yang kelompok. Kelompok A, kamu dapat materi kalimat langsung. Kelompoknya Nadine. Ini ada kawan sini. Kamu dapat
Ya, waktu kalian diskusi kurang lebih 15 menit ya. Tolong dilihat pengertiannya sudah ada di kalian masing-masing. Kemudian kasih contohnya satu saja. Ya, pengertiannya saja. Salah satu saja. Balik kasih contoh. Sifat yang bisa dikatakan kata-kata ya toh? Benar nggak? Ya. Oke, ya nanti kamu salah satu mempresentasikan ke teman-teman yang lain. Ada yang bisa dan sifat itu memiliki kekhasan yang unik, yaitu bisa dikatakan dan kata sekali di belakangnya sangat cantik. Kan nggak bisa saya katakan meja, saya sangat bisa nggak bisa kan? Yang diresmikan bisa melakukan lagi yang lain-lain. Bisa kelompok ini? Ya ini nomor nanti. Dibantu temennya Pak.
Suasana waktu ya gampang waktu sore hari pada sore hari belum pulang sekolah jadi kan bisa suasana setelah lulus dari SMP nanti merasa ngerti suasananya atau misalnya nanti berangkat sekolah dengan nanti pulang sekolah dengan sana Pak sambil sekalian diskusi dalam kelompok Pak Takim akan menilai sikap kalian ya. Jangan pilih, ambil dari sikap.
Oh ya, boleh. Ya, teman-teman yang lain yakin Pak ya. Halo teman-teman dan kakak, selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjelaskan tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Perkenalkan, sebelumnya saya dari kelompok A dan saya sama Adi Kanal akan menjawab. Saya akan Nama saya Firly Rasul Budoan, absen 2. Nama saya Bapak Tinggal Pak Buda, absen 11. Baik, kami akan memulai menjelaskan pengertian kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang saat menyampaikan sebutan. Yang lain bisa geser dulu. Ya. Ini contohnya ya. Betul. Ya. Ya, coba disampaikan Mas Ahmad kepada teman-teman. Contoh kalimat langsung yaitu Maksudnya disampaikan aja bahwa kalian akan menuliskan kalimat langsung. saya akan menuliskan contoh kalimat langsung dan contoh kalimat tidak langsung. Ya, yang lain bisa diperhatikan dan ditulis di bukunya masing-masing ya. Ayo coba. Dibaca Mas. Contoh kalimat langsung yaitu Pedro berkata, bolehkah pinjam 100? Contoh kalimat tidak langsung yaitu Dika berkata kepada Nadine, Pedro mau pinjam 100. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat langsung itu tidak menggunakan perantara dan kalimat tidak langsung menggunakan perantara. Terus sekian presentasi kami. Jika apakah ada yang ingin bertanya? Tanya. Ya. Siapa kalau mau tanya? Kamu sekian. Saya Nama saya Sadam. dari kelompok Bapak kita Mas Adam pelan-pelan. Lalu angkat tangan, disilakan oleh kelompok yang di depan. Ya, memperkenalkan diri dari kelompok apa
Mau bertanya, apa fungsi kalimat langsung pada cerpen? Baik, saya akan jawab. Jika kalimat langsung itu seperti kita mengatakan langsung kepada orangnya, bukan melalui perantara seperti jika berkata bahwa Pedro ingin meminjam 100. Gitu Mas Adam. Oke. Ulangan dan baik, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada? Atau cukup untuk kelompok ini? Ya. Baik, anak-anak sekalian, ini ada perbedaan konsep ya yang disampaikan kelompok ini. Jadi kita bahas ya. Nanti tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya. Ya, persilakan ke kembali ke ya. Baik. Baik. Kalau kita lihat perhatian di sini ya, saya akan konfirmasi apakah yang disampaikan oleh kelompoknya Musdika dan kawan-kawan ini sudah betul atau belum ya. Tapi ini sudah betul tapi mungkin kurang tepat ya. Untuk kalimat langsung contohnya, kalimat langsungnya Pedro berkata, bolehkah pinjam 100? Apa berarti? Ketika menulis kalimat langsung ya, cirinya ada tanda apa? T2 ya. Kasih agak di atas sedikit ya. T2. Kemudian menggunakan huruf apa? Nah, bolehkah pinjam 100? Ketika ini ditutup, bolehkah itu kalimat apa? Bolehkah pinjam 100? Kalimat apa itu? Tanya. Kalau kalimat tanya jangan pilih itu kasih final apa? Tanya. Ya. Jelas? Sampai sini jelas dulu ya. Ya, ketika dalam cerpen, ketika mungkin tidak ada poloknya misalnya gitu ya. Terus suatu ketika Pedro mau karena kekurangan biaya, Pedro mengatakan kepada Dika untuk meminjam uang. Pedro berkata, Oma, ya, bolehkah pinjam 100? Buat apa Pedro? Jawab Dika. Ya. Maaf, aku ingin pinjam uang 100 untuk biaya berobat adik yang sakit misalnya. Terus kemudian karena merasa iba, akhirnya Musdika memberikan pinjaman uang 100 pada Pedro. Jawabannya, tapi nggak usah dijawab langsung dengan kalimat langsung gitu. Bisa dengan kalimat tidak langsung. Tapi kalimat tidak langsungnya bukan begini. Ini kan mau jadi orang lain. Kalau ini mau kamu ubah menjadi kalimat tidak langsung, ya caranya begini berarti. Pedro, yang benar siapa? Jadi yang ngomong Pedro kan ini. Pedro apa? Mengatakan kepada siapa? Bukan Adil. Dia ngomong kepada siapa tadi? Misalnya tadi contoh saya pada Dika ya. Kepada Dika bahwa dia ya enggak, tetap ada bahwa dia ingin meminjam uang 100.000 ya, 100.000 IT. Karena ini pernyataan, bukan tanda tanya lagi. Jadi Pedro mengatakan kepada Dika bahwa dia ingin meminjam uang 100. Berarti ini pinjam uang 100-nya kepada siapa? Dika. Jangan ganti, ini malah pada nanti orang kayak orang ketiga ini. Ya. Jelas? Ini yang disebut kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Baik anak-anak, kemungkinan hari ini karena kita sebentar lagi sudah mau bel, ya. Cukup satu kelompok dulu ya. Ya, nanti kelompok yang lain akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Sekarang sebelum Bapak akhiri,
Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Boleh tentang ini tadi? Ya kelompok ini tadi yang mungkin terkonfirmasi, tapi konsepnya masih salah. Kira-kira setelah saya jelaskan, apakah kalian menjadi paham tentang kalimat langsung? Oke. Jadi kalimat langsung itu yang seperti apa, Mas Samuel? Coba berdiri Samuel. Ya jelas teman-teman. Kalimat langsung itu yang kita langsung bertanya kepada orangnya. Ya gitu Pak. Begitu ya? Ya. Kalimat langsung itu digunakan tadi di cerpen dengan cara apa? Tadi pertanyaan Pedro tadi ya. Ada? Sadar. Ya. Menggunakan tanda petik Iya, maksudnya dalam sebuah cerpen fungsinya apa kalimat langsung itu? untuk berdialog. Iya, untuk dialog, untuk membuat cerpen itu menjadi lebih hidup. Bayangkan kalau sebuah cerpen itu hanya dari sudut pandang tidak ada dialognya. Seakan-akan cerpennya hambar. Jadi kayak semacam cerita, tadi aku pulang sekolah ketemu Pak Hakim di jalan, Pak Hakim sedang berjalan dengan istrinya, menggendong anaknya, kemudian membeli soto di warung Bu Hajah Fatimah. Kalau nggak ada dialognya kan kayak hambar, datar gitu kan. Tapi kalau misalnya aku beranikan untuk menyapa, selamat pagi Pak Hakim misalnya. Oh selamat pagi Mas Komar, dari mana? Saya dari Lampung Pak. Udah makan belum? Belum. Pak Hakim menawari jajan soto. Akhirnya karena saya juga belum sarapan, akhirnya aku mau makan bersama Pak Hakim dan Pak Hakim. Kan lebih hidup itu ceritanya. Dibandingkan hanya cerita dari satu sudut kan? Pandang. Itulah fungsi kalimat langsung dalam cerpen. Begitu Mas Ada. Oke, terima kasih ya si Samuel ya. Oke, berarti materi cerpen kita sudah hampir habis nih anak-anak. Anak-anak tinggal kelompok B, C, dan D observasi nanti selesai. Ayo Pak Hakim, ada evaluasi sedikit tentang pembelajaran hari ini. Saya kirim melalui Google Form, nanti saya kirim ke kelas ya? Oh iya, punya nomor saya ya. Nanti saya kirim ke Pusdika, nanti kita kerjakan bersama-sama. Ya, di rumah aja. Sudah punya budget semua kan? Sudah berapanya? Nah, Sultan ya orangnya kan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat pelajaran hari ini. Ya, silakan kembali ke posisi masing-masing. Silakan dulu. Jalan-jalan membeli pulpen. Belinya di pasar Keramat. Rajinlah membaca cerpen karena di dalamnya banyak amanah. Terima kasih anak-anakku. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Silakan Pusdika pimpin doa. Satu sabda. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pagi. Selamat pagi Bu Suryati. Mohon maaf untuk waktunya sebentar. Kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya mohon izin untuk kegiatan ini saya rekam di video untuk dokumentasi pada tugas Jinetat 2003. Baik, dari Pak Tarim sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya sebenarnya sudah agak lama tapi tidak apa-apa. Masih tadi kemarin Bu Suryati menghubungi saya itu, saya mengingat-ingat lagi materi lampau apa ya Pak? Yang cegah libur, cerdas STS juga. Tapi saya rasa masih sedikit-sedikit ingat itu. Baik. Terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan untuk kesempatan yang lalu, dari kegiatan Pak Takim tujuannya yang ingin dicapai kemarin apa saja Pak? Oke, baik Bu. Kemarin itu tujuan pembelajaran saya di kelas itu adalah menganalisis unsur-unsur terkait dan mengetahui kaidah kebahasaan teks cerpen, karena materi ini cukup sulit ya untuk anak. Jadi waktu itu saya dan Bu Sur waktu itu sudah pernah diskusi, kita mencoba untuk melaksanakan strategi baru karena kurikulum merdeka itu kan belum dilaksanakan di kelas 9. Jadi kita coba di kelas 9 bagaimana kalau dalam materi pembelajaran cerpen ini dibuat dengan strategi kurikulum merdeka, yaitu dengan cara berdiferensiasi gitu. Jadi ya karena ini ada hal baru, jadi ya harus banyak belajar gitu. Baik, dari kegiatan pembelajaran Pak Takim kemarin karena untuk memberikan suatu hal yang baru terkait Merdeka Belajar pada kelas 9 Ya. dengan mencoba pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, dari pelaksanaan Pak Takim tersebut saat mengajar, apakah indikator dari tujuan tersebut tercapai Pak? Ya secara umum sangat tercapai Bu. Ada beberapa karena kita kan pakai diferensiasi waktu itu, diferensiasi proses, di mana sebelumnya anak-anak sudah diajak untuk melakukan tes diagnostik ya, istilahnya tes diagnostik ini hal baru. Kalau biasanya dulu pretest mungkin ya, tapi kalau sekarang namanya diagnostik untuk mengetahui sejauh mana mungkin tingkat daya kesiapan anak, kemudian daya belajar. Tapi untuk kelas 9H, karena ini adalah kelas khusus olahraga, ini membutuhkan satu strategi khusus. Nah, waktu itu kita sepakat untuk mengetahui diferensiasi prosesnya. Waktu itu kita buat teks diagnostik, terus kemudian ada mereka menunjukkan kesiapan belajar mereka, karena meskipun sudah kelas 9, materinya kan cerpen itu kan kadang-kadang anak-anak itu masih rancu, mana yang cerpen, mana yang cerita panjang atau novel, mana yang cerita fantasi. Misalnya di kelas 7 itu kan masih ada cerita fantasi di kelas 7, ada cerita inspirasi di kelas 9, dan ada kemarin di kelas 9 semester 1 ada cerita pendek. Jadi kadang-kadang anak-anak rancu. Nah, kita tes dulu kesiapan belajar anak, bagaimana persiapan mereka dalam memahami teks ini, dan kemudian
apakah anak ini mampu ketika nanti sampai menganalisis unsur-unsurnya, sampai mengetahui kaidah kebahasaannya. Apalagi kalau kaidah kebahasaan yang anak tuh kadang-kadang sulit. Contoh sederhana misalnya menentukan kata sifat dulu. Kata sifat aja kadang-kadang Pak, yang sifat itu seperti apa? Padahal kata sifat itu sama cirinya mudah sekali. Ditambahkan kata tidak aja. Misalnya kata sifat salah satu, misalnya sifat mereka tuh anggapannya baik buruk gitu. Padahal kata sifat itu tidak hanya baik dan buruk. Kadang misalnya ganteng misalnya. Ganteng itu kata sifat, tapi anak-anak menganggap itu bukan kata sifat karena belum paham misalnya gitu. Jadi padahal gampang sekali menentukan kata sifat. Ciri-cirinya misalnya tambahkan kata tidak ganteng misalnya. Oh, ganteng itu berarti kata sifat. Ini kadang-kadang kalau anak itu kesiapan belajarnya kurang, terus kemudian ya, tapi namanya variatif ya. Akhirnya kita mencoba untuk membuat suatu diferensiasi proses ini. Akhirnya waktu itu kita kan sepakat bahwa kita prosesnya itu kita buat yang heterogen. Jadi nggak yang mungkin yang pintar senang pintar enggak, tapi kita buat heterogen. Ya akhirnya waktu berkelompok itu anak-anak bisa ya semacam tutor sebaya juga bisa. Jadi kalau bisa saya ulang kembali dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Hakim kemarin, ada beberapa indikator ketercapaian yang ingin dicapai, antara lain mengidentifikasi terkait cerpen, kebahasaan cerpen, dan kaidah tentang menganalisis kebahasaan cerpen. Nah, dari pengembangan yang dilakukan baik diawali dengan tes diagnostik, kemudian membuat kesiapan belajar, kemudian melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian menerapkan strategi khusus karena ini memang untuk anak-anak yang kelas khusus olahraga sehingga membutuhkan suatu hari yang khusus. Nah, maka dari itu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Takim dibuat sedemikian rupa agar supaya apa yang area yang akan dikembangkan oleh Pak Takim ini dapat tercapai. Nah, dari catatan hasil observasi yang kemarin kita laksanakan di dalam kelas itu untuk tujuan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Takim itu sudah sesuai dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu guru dapat menuntun murid untuk dapat menganalisis cerpen dan mempresentasikan hasil analisis cerpennya. Nah, kemudian terkait dengan aspek kemampuan analisis cerpen dan kaidah kebahasaannya juga sudah muncul dari apa yang sudah dipresentasikan oleh anak. Guru juga sudah mempresentasikan aspek pengembangannya sesuai dengan tujuannya yang telah dibuat tadi, dan anak-anak terlihat dapat mengerjakan tugasnya ini secara berkelompok, bisa menganalisis cerpennya, bisa melihat kaidah kebahasaan cerpennya. Kemudian dari apa yang sudah mereka diskusikan, mereka juga dapat mampu mempresentasikan di depan kelas. Kemudian terkait dengan aspek rencana pengembangannya, nah ini dari Pak Takim sendiri kira-kira apalagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan observasinya? Ya kemarin di kelas saya Ibu ya, tanah pengembangannya itu kan selain dalam tanah pengetahuan, jadi harapannya anak-anak di akhir itu ada proyeknya. Kayak kami di waktu itu selain prosesnya, ya, proses belajarnya kita diferensiasi dengan proyek. Kalau istilah kerennya itu proyek based learning gitu kan. Jadi anak-anak itu ada beberapa kelompok, kalau tidak salah itu waktu itu ada 4 kelompok. Mereka itu berkelompok sesuai dengan kemauannya mereka. Maksudnya diferensiasinya kan kita buat heterogen. Dia ada beberapa anak yang bisa pre-teaching gitu. Jadi ada beberapa yang memilih, misalnya dia suka membuat presentasi dengan manual. Waktu itu kita ada yang pakai kertas buffalo itu, kemudian mereka membuat peta konsep dan mereka terangkan kepada teman-teman yang lain. Ada yang membuat dari Canva, ada yang lewat PowerPoint. Karena mereka waktu itu masih diperboleh, waktu itu masih bisa menggunakan laptop. Ada yang bawa laptop terus kemudian membuat PowerPoint, kemudian dijelaskan kepada teman-teman. Mereka menurut saya sangat antusias itu. Kemudian karena ini kasus olahraga, awalnya ketika saya mengajarnya itu konvensional gitu,
meskipun saya terangkan di depan itu kadang-kadang anak-anak mengantuk ya, kadang-kadang karena apalagi jam bahasa Indonesia itu jam-jam akhir, apalagi materinya cerita gitu. Tapi ketika kita coba menggunakan diferensiasi ini, terus kemudian anak itu sesuai dengan kebutuhannya, jadi mereka bisa mengekspresikan dirinya. Ketika ada anak yang pintar membuat desain dari Canva, itu ternyata semangat saya ya, semangat. Terus anak-anak yang mungkin kalau lihat dari gaya belajarnya itu, waktu itu kita kan kelanjutan dari observasi yang dilakukan Bu Suryati waktu itu, kami bersama guru yang lain kan di kelas 9 itu kan buat guru Indonesia. Saya dan Bu Paulina waktu itu kami diskusi juga tentang guru apa namanya kurikulum Merdeka ini. Setelah selepas dari pembelajaran di observasi oleh Bu Suryati itu kami coba lagi, kami membuat dengan gaya belajar, ada gaya belajar setelahnya itu kami cek dengan gaya belajarnya itu. Jadi kami lihat, oh ternyata setelahnya itu anak-anak yang anak-anak kakak ini kan luar biasa fisiknya ya. Fisiknya oke, estetiknya oke. Jadi waktu itu kami ternyata mereka membuat sesuatu itu ketika merasakan sendiri. Karena cerpen itu kan mungkin bukan dunianya mereka, tapi ketika mereka melakukan sendiri, mereka membaca cerpen, terus kemudian mereka gunting-gunting gitu, terus kemudian ditempel di sebuah kertas flow, terus mereka menganalisis satu persatu. Ternyata mereka tahu dan mereka tidak mengatur karena melakukan sendiri. Mungkin kalau doing itu benar-benar dilakukan sendiri, mereka paham. Jadi tidak hanya menghayal gitu. Selama ini kan mungkin karena kita biasanya kan anak membawa modul gitu ya, terus mereka cerpen baca sendiri itu lama-lama karena mereka biasanya aktivitasnya luar biasa, paginya sudah latihan misalnya, terus baca cerpen itu malah bukannya semangat jadi tambah ngantuk. Tapi ketika dibuat seperti ini, yang rajin membuat desain, misalkan membuat desain, yang bisa membuat PowerPoint, boleh nggak PowerPoint? Karena mungkin terpengaruh beberapa materi di mata pelajaran lain, misalnya di pelajaran misalnya kalau mereka informatika dia senang buat desain dari apa namanya PowerPoint ya, akhirnya mereka dengan PowerPoint juga ternyata bukan bagus gitu. Nah itu mungkin ya karena dasarnya dari anak bukan dari guru. Kalau dari guru kan maunya begini-begini, itu kan maunya guru, tapi ternyata setelah kita berproses tujuannya ke anak ya, berbasis pada anak, ternyata mereka mampu dan mereka enjoy dengan pembelajaran. Salah satu itu. Berarti kalau boleh saya ulang kembali, untuk aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan terkait dengan pembelajaran dengan project based learning. Iya, project based learning. Yang mana ini bisa digunakan untuk memfasilitasi anak-anak, terutama untuk anak-anak yang KKO yang ternyata setelah tes gaya belajar dia banyak kinestetiknya, gitu, banyak kegiatan yang bisa dikerjakan dengan fisik yang mereka miliki, sehingga walaupun pembelajarannya ini bahasa Indonesia nanti bisa diaplikasikan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang sepadan yang bisa digunakan untuk mencapai apa yang jadi tujuan pembelajaran tersebut. Nah, terkait dengan proyek bisa variasi dalam produknya, kemudian berdiferensiasi produk ya Pak hasilnya. Jadi setelah tadi belajar terkait dengan diferensiasi proses, kelanjutannya area pengembangannya ke diferensiasi produk menghasilkan karya anak dari Canva atau PPT atau PowerPoint. Ada yang peta konsep juga. Nah, kira-kira dari area pengembangan tersebut, ukuran keberhasilannya apa ya Pak? Ukuran keberhasilannya dulu bukan semata-mata hasil belajar anaknya. Jadi ketika waktu itu ketika mereka sudah selesai dalam menganalisis dan sudah ada kaidah kebahasaan yang mereka temukan, mereka mempresentasikan kepada teman-temannya. Mereka presentasi itu kan bisa juga sebagai penilaian. Jadi tidak hanya sekadar, mungkin kalau zaman Islam dulu itu ulangan atau zaman sekarang sumatif gitu. Jadi mereka memahami materi, mereka senang dalam membaca karena tujuan akhir dari cerpen ini selain untuk pembelajaran ya, tapi juga untuk menjadikan anak itu senang baca. Terutama kalau cerita-cerita cerpen itu di tingkat anak SMP itu mengajarkan tentang pesan moral gitu. Waktu itu ada 3 cerpen yang
saya berikan kepada anak-anak. Yang pertama waktu itu ada pohon keramat, itu judul salah satu cerpen yang ada di buku mobil mereka. Itu bercerita tentang bagaimana kita menyelamatkan pohon besar yang sebenarnya kalau masyarakat umum itu menganggap keramat itu kan menakutkan gitu, tapi ternyata ada sisi nilai moralnya bahwa pohon keramat itu menjaga alam sekitar ini dalam artian menjaga mata airnya, menjaga kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di situ, dan itu mereka sudah tahu dari situ. Kemudian waktu itu ada yang ini yang paling levelnya kesiapan belajarnya paling rendah ya menurut saya ya. Jadi mereka baca buku cerpen yang ada di modul mereka. Yang kedua ada saya bawa cerpen judulnya itu Senyum Karyamin, adalah seorang, karena KKO ada seorang kuli pemecah batu begitu. Mencari batu itu kan suatu pekerjaan yang sulit. Mungkin kalau di kota kita di Salatiga ini sulit menemukan, jarang ada orang yang melihat kuli mencari batu. Lah anak-anak baca itu tuh ternyata juga mengambil inspirasi juga dari situ. Mungkin selain menganalisis secara kognitif kan analisisnya, tapi secara materi yang lain dia mendapatkan amanat pesan moral dari situ. Terus kemudian juga yang terakhir waktu itu, ini cerpen yang agak panjang dan sulit, namanya judul cerpennya itu Robohnya Surau Kami, itu karyanya A.A. Nafis. Anak-anak itu baca cerpen itu meskipun ada di KKO ini ada yang non muslim, tapi inti dari cerpennya tahu bahwa ketika kita itu bekerja atau beribadah hanya mementingkan diri kita sendiri ya, tanpa menghiraukan orang lain, itu ternyata diganjar neraka oleh Tuhan. Jadi ternyata pesan moralnya sangat baik, sangat bagus gitu. Anak-anak yang muslim pun mengetahui, oh berarti untuk ke gereja, untuk ke masjid, untuk bersosialisasi atau untuk beribadah pada semua orang itu harus didasari oleh lillahi ta'ala atau berdasarkan pada Allah semata, tidak yang lain-lain. Jadi cerpennya Robohnya Surau Kami ini bercerita tentang seorang gading, atau kalau zaman sekarang marbot itu pokoknya ingin dipuji. Kalau dia membersihkan masjid itu ingin dipuji, dia meninggalkan duniawiannya untuk dipuji. Nah, di akhir cerita malah dia masuk neraka. Itu ternyata anak-anak yang non muslim pun bisa mengetahui amalan ini jauh lebih penting daripada menurut saya daripada sekadar mereka ya secara kognitifnya, meskipun akhirnya karena dia itu mencari sendiri, kognitifnya dapat, pesan moralnya dapat, jadi pembelajaran tidak hanya sekedar mengajar tapi mendidiknya juga dapat. Panah yang lain yang saya cari atau yang saya kejar tujuannya. Kalau boleh saya ulang ya Pak ya, untuk area pengembangan yang selanjutnya sudah dilakukan oleh Pak Hakim, yaitu dengan adanya pembelajaran yang diferensiasi produk ini secara tidak langsung nanti anak-anak ini dapat belajar baik secara kognitifnya itu tercapai, tapi juga dia mendapatkan pendidikannya, yaitu secara pesan moral dari apa cerpen yang dia baca, dia bisa mendapatkan kesimpulan atau amanat dari apa yang dia baca ini, sehingga nantinya di dalam kehidupannya sesungguhnya dia bisa turut mengaplikasikan apa yang baik, apa yang tidak, apa yang sepatutnya untuk bisa dilakukan. Untuk selanjutnya Pak, tadi terkait dengan ukuran keberhasilan. Nah, untuk selanjutnya dari area pengembangan ini pastilah kita butuh dukungan. Kira-kira pendukung dari apa yang dilakukan oleh Pak Hakim area pengembangan di project based learning ini atau pembelajaran dengan berbasis proyek ini, pendukungnya apa saja dan waktunya kapan? Oh iya, pendukungnya satu didukung oleh kemauan anak untuk belajar dengan saya. Karena kalau saya pikir kalau anak-anak ini menolak saya di kelas, berarti kan tidak klop dengan saya. Jadi tapi anak-anak ini alhamdulillah meskipun mereka atlet-atlet, tapi mereka mendukung saya untuk berada di kelas mereka, karena tidak banyak guru-guru yang mampu mengelola mereka dengan baik gitu. Jadi satu daya dukungnya adalah anak-anak itu sendiri. Saya mengapresiasi, berterima kasih kepada anak-anak yang mau belajar dengan saya. Terus kemudian mereka tidak bosan dengan saya atau itu. Kedua, karena
gini Bu, untuk diferensiasi ini ternyata ini berat Bu. Beratnya gimana? Beratnya di awal, sangat berat banget. Kita mempersiapkan gitu. Misalkan ada harusnya ada persiapan, soalnya bagaimana, instrumennya bagaimana. Waktu semester 1 Bu, waktu semester 1 awal-awal itu saya belum terlalu paham. Waktu itu kan ketika kita mengadakan kegiatan workshop gitu ya, itu kan pematerinya mengatakan ini bisa dibuat sendiri oleh Bapak Ibu dulu gitu. Awalnya juga kami seperti itu gitu, awalnya kita buat semacam kayak tes, kayak ulangan awal gitu. Tapi ternyata mungkin ada miskonsepsi akhirnya kan. Terus akhirnya ketika itu kami ngobrol dengan rekan sejawat ya, karena kita dua guru dalam kelas satu rombel gitu. Oh ya, aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengetahui ya gaya belajarnya, siapanya anak itu. Akhirnya kami bisa menemukan, itu sama daya dukungnya. Tapi sebenarnya ada juga kekurangannya, tadi saya bilang adalah persiapannya cukup lama gitu. Bahkan untuk mencapai ternyata ada tes diagnostik yang mungkin lebih valid gitu. Itu pun penemuannya, ini kan kurikulum K13 ini. Kurikulum Merdeka itu kan sudah hampir 2 tahun di soal kita. 1 tahun lebih baru ternyata ini lebih valid daripada kita buat sendiri gitu. Jadi kan proses ini, persiapan ini itu jangka waktu yang cukup lama. Tapi saya rasa karena ini memang dari pemerintah pun ya seakan-akan sambil jalan ya akhirnya malah dari tahu kita dituntut untuk belajar, guru juga akhirnya kita diskusi dengan rekan sejawat, kita mencari informasi lewat buku-buku, kita browsing di internet dan sebagainya. Nah, itu menjadi daya dukung saya juga tim akhirnya bisa sampai ke tahap berdiferensiasi yang menurut saya saat ini sudah lumayan bisa dibandingkan yang kemarin. Nah, dan saya kan mengajar kelas 9, meskipun saya tidak mengajar secara langsung kurikulum Merdeka di kelas 7 atau 8, saya rasa kesiapan saya untuk mengajar kurikulum Merdeka di tahun ajaran besok itu lebih siap. Apalagi dukungan yang lain, misalnya sekolah kita, kepala sekolah kita, pembina dan sebagainya, dalam yang memberi workshop, memberi IHT, memberi pelatihan dan sebagainya, yang membuat kita semakin pahamlah tentang implementasi kurikulum Merdeka. Itu menurut saya Bu. Atau tapi kalau mungkin Bu Suryati menemukan sesuatu yang mungkin belum saya sampaikan, mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau bisa ulang ya Pak ya, terkait dengan faktor pendukungnya atau waktunya dari area yang akan dikembangkan lebih lanjut oleh Bapak Takim tadi, dengan PJBL tersebut tentu faktor utama pendukungnya yaitu dari anak-anak. Ya. Harapannya dari anak-anak sendiri nantinya bisa menjalin komunikasi yang lebih baik, keakraban yang lebih baik, dan anak ini akan lebih antusias dengan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Takim. Kemudian terkait dengan sebelum pembelajaran melakukan asesmen itu bisa kerjasama dengan rekan sejawat. Kebetulan juga dalam satu rombel itu ada 2 pengajarnya, bisa komunikasi, bisa saling sharing. Kira-kira langkah awal yang tepat apa yang bisa digunakan untuk tes asesmen diagnostik, apakah asesmen diagnostik kognitif ataupun gaya belajar atau kesiapan belajar. Kemudian nantinya dari asesmen tersebut kita nantinya bisa mendapatkan hasil yang mendekati valid, sehingga nantinya kita dalam pembelajaran di kelas ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Kemudian terkait dengan faktor pendukung lainnya juga dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru yang lain, kemudian dari kepala sekolah, dengan membuat suatu workshop atau pelatihan yang untuk meningkatkan kualitas pengajarnya, bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan kurikulum yang baru, gitu ya Pak? Iya betul. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan pengembangan ini tadi juga sudah disampaikan bahwasanya untuk melaksanakan asesmen itu butuh beberapa waktu mempersiapkan soal-soalnya, kemudian menyiapkan link-linknya bila mana itu dapat dikerjakan secara online ya Pak ya.
bisa dari sumber internet atau yang lainnya, sehingga nantinya hal ini bisa digunakan untuk asesmen awal atau asesmen diagnostik pada murid-muridnya Pak Tadi tersebut, anak KKU ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk rencana pengembangan dirinya Pak Takim ini kan tentunya tidak hanya satu, pasti ada area pengembangan yang lain atau pengembangan diri lainnya yang dilakukan oleh Pak Takim agar dapat meningkatkan proses layanan pendidikan di kelas. Kira-kira apa lagi Pak? Kalau untuk pengembangan diri, ini Bu, jadi memang karena kurikulum merdeka ini juga saya rasa kita kan pemerintah kan sudah memberikan platform pendidikan majar itu ya, dan sampai hari ini kan berkembang terus. Jadi untuk pengembangan diri untuk saya pribadi ya jelas setiap hari mungkin ngupdate, lihat kan kadang kan cuma lihat di PNM ada updatean apa, saat ini sampai 40 lebih gitu kan. Iya, Ya, 42. ya dulu baru 9 tuh dapat 2 itu kan senang banget, tapi sekarang sudah 40 gitu. Itu percepatan yang sangat luar biasa menurut saya dalam waktu kurun 2 tahun ini. Pemerintah gencar sekali memberikan keleluasaan pada guru-guru untuk belajar untuk mengembangkan diri guru-guru tersebut, guru-guru termasuk saya pribadi ya. Jadi saya selalu belajar misalnya ya, meskipun saya itu lebih senang baca ya, jadi saya lebih senang dapat buku daripada dari aplikasi gitu ya. Jadi saya banyak baca ya. Visual ya Pak, visual gaya belajarnya visual karena ya. Setiap pribadi itu kan memiliki beda-beda gaya belajar masing-masing ya Pak. Ada yang auditory, ada yang audiovisual gitu. Ya, terus saya menggerak diri terus Bu, tapi untuk ke anak, karena memang saya tujuannya kan untuk anak, mengembangkan diri saya itu tujuannya untuk anak. Jadi ketika saya mencoba di kelas 9H dan saya rasa misalkan besok itu saya mengajar kurikulum merdeka di semua level misalnya di semua kelas, ya saya terapkan di semua kelas. Jadi kalau tujuannya untuk saya pribadi pasti saya akan banyak belajar, istilahnya ya selamanya itu harus belajar mulai dari lahir sampai meninggal gitu ya. Kalau beribadah sepanjang hayat, kalau ibadah kata Bimbo itu ada sajadah panjang membentang dari kaki buayan sampai tepi bulan hamba, dia belajar terus. Kemudian tapi kalau fokusnya untuk anak ya pasti diferensiasi ini karena bertujuannya untuk anak. Anak itu juga tidak hanya, tadi Bu Sur mengatakan setiap guru atau setiap orang itu gaya belajarnya beda. Anak juga ternyata begitu. Jadi ya kita akan fokus ke anak. Ya, nanti anak-anak kita mungkin suatu saat kita asesmennya lebih valid lagi, karena jujur waktu kemarin kita membuat asesmen ke anak itu juga mengalami beberapa kekurangan. Contohnya ternyata ada anak yang tidak valid, harusnya tidak di kelompok itu misalnya. Jadi di kemudian hari kita harus lebih valid lagi instrumennya dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah kalau di perkembangan ini mungkin dunia usaha pendidikan terutama itu juga menangkap peluang adanya tes diagnostik misalnya. Itu ditangkap oleh dunia usaha, akhirnya juga sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita dalam membuat tes diagnostik. Kita tinggal pakai instrumen mereka dan itu ternyata sudah pernah diuji coba dan mungkin juga lebih valid daripada kita buat soal sendiri, karena belum tentu seorang guru itu bisa mempunyai ilmunya untuk membuat, itu kan kayak psikologi gitu ya, kayak tes psikologi kepribadian dan sebagainya. Mungkin orang-orang kalau di sekolah ya orang-orang BK gitu. Tapi kalau saya bukan orang BK kan, kalau buat instrumen sendiri takutnya salah gitu. Ya, tapi kalau sekarang apalagi zamannya berbasis internet, aplikasi dan sebagainya, informasi itu cepatnya bukan main. Setelah ada istilah tes diagnostik ini, kan zaman saya kuliah tuh belum menemukan. Sekarang ada tes diagnostik itu, karena sekarang langsung ada aplikasi untuk mengetahui gaya belajar siswa. Tinggal klik, masukkan nama, jawab dengan instrumen itu dijawab, langsung ketemu ya hasilnya apa. Itu ternyata lebih ya betul. Jadi proses pengembangan diri saya juga akhirnya kayak menjadi psikolog nih. biar kita meskipun biar memperjuangkan aja sih, kalau seperti misalnya auditori itu dari ini gaya belajarnya menggunakan itu aja dulu.
belajar lagi di ranah itu. Boleh saya ulang ya Pak ya, Ya. Terkait dengan pengembangan diri yang selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Hakim, yaitu senantiasa mempelajari PMM ya Iya, Pak, betul, salah platform satunya. Ya. Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh pemerintah, Betul. yang mana kita dapat mempelajari di mana saja, kapan saja, kemudian untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu ingin mengembangkan kompetensi diri agar nantinya dapat melayani murid ini sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya. Ya, Dibantu dengan tes diagnostik yang sekarang lebih mudah didapatkan Ya. secara online, ataupun juga bisa dibantu oleh bimbel ya Pak ya. Ya, Dan bisa. belajar tuh ada beberapa yang membantu Ya. tes Di sekolah kita kan beberapa kerjasama dengan dunia usaha ya, Iya, dunia dunia usaha yang memang mungkin mereka lebih berkompeten untuk mengetahui tes diagnostik. Iya. Nah selanjutnya Pak, dari area pengembangan diri belajar dengan PMM, nah itu kira-kira menurut Pak Hakim ukuran keberhasilan dari belajar PMM itu apa saja? Kalau itu karena pribadi ini kan langsung ke pribadi ya. Karena pengembangan diri yang akan dilakukan Pak Hakim itu kan senantiasa belajar dari PMM. Nah Iya. kira-kira maksudnya ukuran keberhasilan tuh, oh saya pelajari PMM materi tentang pembelajaran diferensiasi. Iya. Ukuran keberhasilan dari mempelajari itu untuk akhirnya apa? Oh iya Bu. Kalau ukuran pribadi sih ilmunya yang paling penting ya. Jadi kita contohnya tadi Bu Sur menyampaikan contohnya diferensiasi. PMM itu kan ada pembelajaran diferensiasi untuk murid. Kalau nggak salah topik berapa ya? Awal-awal 5 atau 6 gitu ya. Nah itu ya ukurannya kita mengetahui bahwa kalau dulu kan kalau kita anggap anak itu kan sama. Iya. Kalau zaman dulu kan kita anggap sama. Jadi ini semua anak, semua murid itu sama. Jadi kita sebagai guru mereka harus menyesuaikan gurunya, bukan anak yang kita sesuaikan. Jadi kalau setelah kita belajar tentang diferensiasi di PMM terutama ya, oh ternyata anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Kalau kita sama saja kepada anak, karena anak enggak, Belum tentu semuanya iya bisa belum tentu karena benar-benar. gaya belajarnya beda-beda. Gitu. Jadi mungkin hanya yang depan saja, mungkin suara kita tidak terlalu keras, yang depan hanya mendengar, yang belakang enggak. Nah, gitu. Ternyata setelah belajar diferensiasi, yang ilmunya dapat, tapi secara pengembangan diri mungkin ya sertifikatnya dapat ya gitu. Iya. Tapi itu kan tujuan apa namanya tujuan praktis saja ya. Tapi untuk jangka panjang ya, jangka panjangnya tetap bahwa belajar itu kan sepanjang hayat seperti yang dikatakan kita ulang tadi. Ya tujuannya hanya untuk ilmu itu. Kalau ukuran yang lain, misalnya sertifikat, kemudian dapat sesuatu itu bonus saja. Gitu. Baik, dari ukuran keberhasilan yang mana utamanya adalah mendapatkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya, kemudian nanti harapannya bisa mempraktikkan apa yang sudah didapatkan dari PMM, salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu untuk faktor pendukung dari keberhasilan Pak Hakim mempelajari PMM itu kira-kira apa saja dan waktunya kapan? Oh waktunya ya. Ya karena kalau bicara waktu kan ini terus berlanjut ya Bu ya. Semenjak PMM digulirkan kan sampai sekarang masih belajar. Daya dukungnya terutama kalau di sekolah kita kan adanya komunitas belajar. Beberapa bapak ibu guru itu kan ya sering, meskipun kadang banyak yang dibicarakan di luar topik PMM, tapi sering berkumpul kita sama-sama belajar tentang salah satu topik gitu. Kemudian kita bersama-sama buat aksi nyata. Jadi keberadaan teman-teman ini kadang mengingatkan kita ketika kita udah mulai capek lah, lemas, udah malas lagi sebenarnya. Tapi ada teman-teman, ini ada topik baru loh, kasih tahu. Itu aku punya aksi nyata ini loh, misalnya. Oh ya kita diskusi, terus kemudian kita bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman itu yang mendorong saya, mendukung saya, bersama-sama, maju bersama, ya belajar bersama. Ya pada intinya tujuan akhirnya tetap ke murid, bukan untuk pribadi, jadi belajar bersama ini untuk murid. Ketika kita mengajar di kelas, misalnya di situ positif lah contohnya. Di sini positif jangan di PMM itu dulu kalau saya di siswaan gitu. Kalau dulu kalau ketemu anak ini langsung, kalau ketemu gondrong, ayo potong, langsung eksekusi atau gimana? Kalau ternyata anak itu juga butuh ekspresi, butuh ketika kita ternyata diskusi positif itu mengajarkan
manusianya itu tadi siswa itu juga manusia, jadi tidak kita manusiakan, kita tanya dulu, kenapa kok kamu seperti ini, lama-lama dia mengerti sendiri tanpa jadi mereka belajarnya juga sepanjang hayat, mereka juga belajar sepanjang hayat. Oh ternyata akhirnya saya gondrong ya, oh ternyata kalau rambut saya panjang itu bukan menurut mereka sendiri ya, oh ternyata ini tidak baik, tidak dilihat itu tidak elok, mereka potong sendiri, potong yang rapi, lama-lama. Padahal cuma ditanya dulu, namanya siapa, itu seakan-akan kita udah jauh gitu, padahal baru tanya namanya siapa, baru menyelaraskan identitas mereka itu udah tahu, oh ini Pak Guru itu mau memberikan motivasi gitu ya, motivasi untuk itu, paham. Tapi bukan terus berarti menghukum atau enggak, tapi mereka sadar diri. Salah satunya ya lingkungan kita ini cukup baik, cukup bagus, saling mendukung, saling menyemangati, dan rata-rata teman-teman juga bergotong royongnya bagus banget di sini. Baik, kalau boleh saya ulangi ya Pak ya, untuk pendukung dari area pengembangan Pak Takim terkait pembelajaran yang ada di PMM itu, peran serta dari rekan sejawat dalam komunitas belajar ya Pak ya. Jadi pendukung rekan sejawat ini sangat besar manfaatnya dan motivasinya bisa untuk meningkatkan pengembangan diri kita terkait dengan materi-materi yang baru, bisa saling berbagi, bertukar pikiran. Kemudian salah satu contoh dari PMM ada disiplin positif yang mana itu dapat membawa kita untuk dapat memanusiakan manusia, gitu ya Pak ya. Jadi menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak secara langsung memberikan hukuman atau judgement atau yang lain gitu, tapi bisa dimulai dengan dikonfirmasi, kemudian diajak bicara, kira-kira keinginannya apa, baiknya bagaimana. Nanti juga bisa mengajak rekan tersebut untuk dapat berpikir kira-kira langkah yang tepat apa yang bisa dia lakukan atas apa yang terjadi seperti itu. Nah, untuk waktunya juga terus berjalan ya Pak ya sampai sekarang. Jadi kalau bisa dikatakan setiap waktu, kapan saja fleksibel, kegiatan untuk peningkatan atau pengembangan diri ini dapat dilaksanakan dengan mempelajari PMM yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, Pak Takim, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Takim tersebut, kira-kira angka kesuksesannya dari 1 sampai 10 itu sekarang berapa? Oh iya Bu, kebetulan belum lama ini kan kita mengadakan sumatif ya Bu ya. Dibandingkan dengan yang dulu ini ada banyak peningkatan gitu. Jadi terakhir itu nilai-nilai anak-anak itu di sumatif itu ya mungkin kalau bisa saya general itu data saya terakhir itu rata-ratanya 8. Tapi setelah sumatif tengah semester ini materinya kan sedikit beda sih. Jadi untuk semester tengah semester waktu itu masih di 8, sekarang itu rata-rata di 8,5 atau 85. Jadi ada peningkatan dari segi kognitif. Tapi yang paling saya lihat dari anak-anak itu dari segi aplikatif ya, semangatnya ada, terus aplikatif di kehidupan kita sehari-hari bersama mereka di sekolah itu. Kalau saya lihat dulu itu anak-anak itu kadang ya semaunya semaunya sendiri, tapi sekarang sudah lebih baik. Mereka bertemu dengan bapak ibu guru, cium tangan, menyapa, itu karakter yang ditunjukkan anak itu jauh lebih bernilai dari sekedar angka-angka yang didapat mereka dari sumatif ataupun sumatif tengah semester ataupun sumatif akhir semester nanti misalnya. Baik, Pak bisa ulang ya Pak ya, dari apa yang sudah Pak Takim ceritakan tadi, kalau bisa diskalakan antara 1 sampai 10 sudah ada peningkatan ya Pak ya, belum signifikan banget. Kalau dihitung dari rumus SPS atau aplikasi itu mungkin belum signifikan ya, kalau 80 ke 85 itu. Tapi sudah ada ya secara kuantitatif. Baik, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam karakter anak itu juga sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, karena menurut saya mungkin ini dampak dari pandemi ya Pak ya, karena tidak
pernah bertemu, tidak pernah bersaling sapa, sehingga ini berdampak pada kegiatan selanjutnya saat tatap muka anak terbiasa seperti itu. Nah, sedikit banyak dengan adanya tatap muka ini sudah bisa memperbaiki karakter anak, bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari observasi yang kita laksanakan ini, apakah masih ada hal lain lagi Pak yang mungkin dari Pak Takim ada area pengembangan lagi atau kesempatan yang mana lagi kira-kira nanti mau disampaikan? Baik Bu, karena ini kan memang waktu itu untuk memperbaiki kualitas belajar saya di kelas, saya minta Bu Suryanti untuk mengobservasi kelas saya. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada Bu Suryanti yang juga meluangkan waktu untuk mengobservasi kelas saya, dan Bu Suryanti memberikan banyak masukan pada saya. Saya juga merasa setelah diobservasi juga oleh Bu Suryanti, merasa oh ternyata kalau selama ini kan saya mungkin menganggap pembelajaran saya sudah baik karena saya lihat diri saya sendiri, misalnya tidak pernah dilihat oleh orang lain. Tapi setelah dilihat Bu Suryanti, Bu Sur juga sudah mungkin banyak belajar dari guru penggerak ini. Jadi oh ternyata masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Akhirnya saya juga terus ucapkan terima kasih Bu Sur atas waktunya ke kelas saya. Mungkin Bu Sur ada waktu itu mungkin ada jam tapi mau ke kelas saya, apalagi di kelas yang memang spesial gitu kan. Di sekolah ini memang ada kelas spesial gitu ya, kelas khusus, tapi anak-anaknya luar biasa asik ngajar di kelas itu. Tapi asiknya dan tidaknya itu kan ya tergantung anak-anak dan biasanya mengelola kelasnya. Ketika saya belajar dengan Bu Sur, oh saya mengelola kelasnya, saya merasa lebih baik lah Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Takim. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya untuk dapat mengobservasi kegiatan pembelajarannya Pak Takim, dan saya juga turut belajar karena dari setiap mata pelajaran itu kan pasti ada tantangannya masing-masing. Jadi secara tidak langsung dari apa yang saya observasi di kelas Pak Takim, bila mana suatu saat saya ada suatu pembelajaran yang hampir sama, misalkan terkait dengan pembelajaran yang teoretik tidak praktek, itu nanti mungkin saya juga bisa menerapkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Takim tersebut yang